Selamat pagi dan salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi Kamis 16 Desember 2021. Karena itu mari siapkan hati mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di sorga, mengawali perjalanan hidup hari ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, pagi ini saya siapkan firman Tuhan dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-21, ayat 25 sampai 26. Lukas 21 ayat 25 sampai ayat 28, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini kita sedang berada pada minggu-minggu Advent, dan sekarang kita berada pada minggu Advent yang ketiga. Minggu-minggu Advent itu merupakan momen untuk mengevaluasi diri masing-masing soal kesiapan kita dalam iman menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini menceritakan realitas yang terjadi ketika masa parusia itu telah tiba. Kalau kita baca ayat 25 sampai 26 menjelaskan bahwa akan terjadi deru dan gelombang laut yang sangat dahsyat, dan orang-orang serta bangsa-bangsa akan hidup dalam ketakutan, akan berada pada kecemasan. Bahkan dikatakan juga bahwa orang-orang akan melihat Yesus datang dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, tetapi saudara-saudara juga tidak hanya berbicara sampai pada realitas yang mengerikan. Di sini juga dijelaskan bahwa ada janji penyelamatan bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan. Dalam ayat 28 dengan menggambarkan angkatlah mukamu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa makna dari firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, secara khusus dalam memasuki minggu-minggu Advent? Yang pertama, saudara-saudara mau menjelaskan kepada kita semua bahwa penderitaan masa Allah yang terjadi dan teralami dalam hidup ini bukanlah akhir dari tujuan hidup manusia. Sebab kekuasaan dan kemuliaan Allah itu menyertai dan memelihara hidup kita dalam kondisi-kondisi yang terjadi dan teralami. Maksudnya ketika ada tantangan dan pergumulan hidup, penderitaan, hidup kita tidak hanya dipenuhi dengan hal-hal seperti itu, tetapi kemuliaan dan kuasa Allah berlaku di dalamnya. Dengan kekuasaan dan kemuliaan Allah, kita akan memiliki kekuatan. Kita akan memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup ini. Dengan kekuasaan dan kemuliaan yang berasal dari Yesus, kita akan selalu
memiliki support untuk mengarahkan hati dan hidup kita fokus pada Yesus. Sebab kita tahu bahwa kita tidak seorang diri menghadapi hidup ini. Kita memiliki kekuatan yang tidak berasal dari diri kita, tetapi yang berasal dari kekuasaan dan kemuliaan Tuhan. Karena itu, di minggu-minggu Advent ini, biarlah kita tidak hanya mengatakannya ini memang kalender gerejawi yang harus kita jalani, tidak saudara-saudara. Tetapi mari memaknainya bahwa minggu-minggu Advent ini terus menghidupkan dan menyemangati kita untuk meningkatkan kualitas hidup kerohanian kita masing-masing. Supaya dengan demikian benar-benar kita telah mempersiapkan diri menyambut perayaan Natal kelahiran Yesus Kristus dan mempersiapkan diri mengakhiri tahun di akhir tahun 2021 dan mempersiapkan diri untuk menyambut tahun karunia Tuhan di tahun 2022. Sebab apa yang terjadi dan teralami dalam hidup kita sudah diberitahu oleh firman Tuhan dan kita menyimpannya dalam hati kita, menerimanya dan merenungkannya di dalam iman yang teguh dan kokoh kepada Yesus. Dan itulah cara kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali yang tidak seorang pun tahu kapan waktunya akan tiba. Saudara-saudara, semoga saya dan saudara-saudara diberkati oleh firman Tuhan dan amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Buat kami mengerti dan di dalam urapan Roh Kudus-Mu tersimpan dalam hati kami dan dapat kami pakai untuk menuntun perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan. Berdoa untuk umat-Mu, berdoa untuk jemaat-Mu di sini. Pelihara dan naungi mulai dari anak-anak sampai orang tua dalam melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul Tuhan angkat pergumulan mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang bersuka cita karena berbagai perkara hidup yang mereka alami dan terima dari Tuhan. Biarlah mereka menyambutnya dan menerimanya dalam iman kepada Yesus Kristus. Berkati gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, bangsa negara kami pelihara, PPU tempat kami tinggal pelihara dan naungi. Berdoa untuk pemutusan rantai COVID-19 ada dalam rancangan dan pengaturan Tuhan. Kami terus berdoa memohon kiranya Tuhan akan mengaruniakan kami keamanan dan damai sejahtera dalam merayakan Natal di tahun 2021 sekalipun masih berada dalam bayang-bayang kemelut kehidupan karena pandemi COVID-19. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan dalam pengaturan Tuhan dan penggembalaan-Mu. Ini doa kami, ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.